Hai, halo. Selamat datang di podcast Sinau bareng Si Bakul Koperasi. Yang hari ini pastinya nih Sobat Koperasi lagi-lagi hadir buat menemani Sobat Koperasi dan menambah ilmu buat Sobat Koperasi. Karena hari ini kita juga punya tema yang daging banget pastinya, yang bisa membuat Sobat Koperasi untuk menambah wawasannya dan mengembangkan koperasinya dengan baik. Nah, perkenalkan teman-teman, kita akan ngobrol lebih lanjut barengan sama dua narasumber saya. Dan saya selaku host, saya Ella Arlika dan saya Anindya. Dan saya sudah punya dua tamu. Perkenalkan, yang pertama kita punya Bapak Sumardi selaku akuntan publik di kantor Akuntan Publik Sumardi. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan untuk narasumber yang berikutnya adalah Ibu Setio Hastuti selaku Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu. Halo Mbak Ella, ketemu lagi. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Senang sekali bisa ketemu juga Sobat Koperasi ya. Dan tema kita kali ini adalah bedah kinerja koperasi sektor real dari laporan keuangan menuju aksi nyata. Jadi ceritanya nih Pak, kita pengen setelah ngasih tahu ke teman-teman nih Sobat Koperasi yang mengelola koperasi, yang selama ini ternyata setelah dilihat-lihat itu laporan keuangannya itu kok cuman dijadikan bahan administrasi saja gitu. Padahal sebenarnya laporan keuangan bisa digunakan lebih untuk bisa mengembangkan koperasi. Betul. Nah, saya pengen tanya nih Pak, apa saja sih laporan keuangan utama yang wajib dipunya dan dipahami oleh setiap koperasi sektor real? Oke, sebenarnya kalau menurut standar akuntansi di sektor real maupun di simpan pinjam untuk konvensional sebenarnya sama ya, laporan keuangan yang harus disesuaikan, disusun. Yang pertama itu laporan neraca atau di istilah standar yang baru laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan perhitungan hasil usaha. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas. Kemudian yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kelima sebenarnya bukan laporan pokok tapi menjadi bagian dari laporan keuangan pokok, yaitu catatan atas laporan keuangan. Yang isinya itu bisa gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi, dan juga penjelasan dari akun-akun laporan keuangan. Oke, nah, banyak ternyata yang disiapin loh Sobat Koperasi ya. Oke, kalau ketika pertama kali melihat laporan keuangan koperasi nih Pak, indikator atau rasio keuangan apa saja yang langsung Bapak cari untuk melihat nih kesehatan finansial dari koperasi tersebut? Dari tadi tuh kan ada banyak sekali gitu. Kira-kira tuh semuanya memang menjadi indikator atau salah satunya aja yang bisa Bapak gunakan gitu? Kalau yang sering kita lihat, yang pertama kelengkapan ya, kelengkapan. Kemudian untuk menuju ke arah penilaian, biasanya kita melihat likuiditasnya, karena sering menjadi problem di koperasi adalah masalah likuiditas. Itu yang kita lihat pertama gitu. Oh oke. Terus tanda bahayanya apa Pak? Misalnya tanda bahaya atau red flag yang harus diwaspadai ketika laporan keuangan ini punya potensi masalah di masa depan gitu. Oke. Basis saya kan auditor ya. Saya ada satu cara untuk kita menilai laporan keuangan. Di dalam prosedur audit itu ada namanya prosedur analitis. Nah, disitulah kita dituntut untuk kritis terhadap laporan keuangan. Ketika kondisi seperti ini, mana tuh titik lemahnya begitu. Nah, di yang paling kita sorot pertama selain likuiditas, bagaimana dia menyajikan akun-akun laporan keuangannya. Dan di situ nanti akan bisa nampak, oh ini ada kesalahan, ini ada ketidakberesan, sebagai tanda-tanda awal begitu. Oke. Baik, berganti ke Ibu Tuti, ini seberapa pentingnya laporan keuangan sebagai cerminan kesehatan koperasi khususnya di sektor real? Ya mestinya semua koperasi itu kan harus ada laporan keuangan seperti tadi, macam-macam sekali Pak Marti tadi ngendiko ya. Nah ini untuk cerminan kesehatan kita, kalau misalnya itu sudah tingkatannya auditor gitu, dengan melihat laporan keuangan saja pastinya sudah bisa melihat ini nih koperasi ini bagus atau tidak, bagaimana ke depannya gitu kan, harus diperbaiki sebelah apanya, itu pasti kan. Jadi penting sekali ini sebetulnya ya untuk
bagaimana melihat kesehatan koperasi dari laporan keuangan itu penting sekali karena dari situ kita bisa melihat kinerja dari koperasi gitu. Baik, jadi sangat penting begitu ya Bu untuk laporan keuangan ini mencerminkan kesehatan koperasi. Lalu untuk peran dinas koperasi dalam membaca laporan keuangan ini bagaimana Ibu? Apakah ada program pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh dinas atau bagaimana? Oh iya, ya jelas itu harus ada gitu ya. Harus ada. Jadi kami melalui berbagai kegiatan, kalau yang pelatihan khusus pelatihan tentang keuangan itu ada gitu ya. Ada, jadi kita pernah melakukan pelatihan terutama ke koperasi-koperasi simpan pinjam yang di situ memang risikonya tinggi ya. Jadi laporan keuangan itu kan harus betul, apalagi menurut Permen 2 tahun 2024 ada perbedaan sistem akuntansinya. Kita harus memperkenalkan itu gitu ya supaya segera bisa menggunakan SAK EP entitas privat gitu ya sistem akuntansinya. Nah, ini kita pelatihannya tidak hanya satu angkatan. Nah, koperasi kita ada banyak ya. Jadi tapi ya nggak terus semua kan. Itu yang ini pelatihan yang kita lakukan. Artinya yang langsung ke ini ya. Kemudian langsung menjurus maksudnya fokus ke keuangan. Kemudian ini hari ini ya di setiap Rabu 1 bulan sekali, biasanya 1 bulan sekali. Ini kebetulan Kamis yang sekarang kan Rabu kemarin ada acara. Itu kami mengadakan Sibakul SPSK Sinau Bareng Sibakul Koperasi. Nah ini fokusnya apa ya? Ini apa ya? Oh keuangan lagi, gitu. Artinya kalau di sini sekarang sektorial karena memang mulai tahun ini kita pemeriksaan kesehatan difokuskan selain simpan pinjam, kok dulu kan hanya koperasi simpan pinjam. Sekarang kita fokuskan ke koperasi sektorial sehingga ini perlu nih diajari nih karena ternyata ya neraca yang dibuat koperasi sektorial itu pada laporan RAT ternyata kan belum sepenuhnya benar gitu ya, sehingga kita perlu perbaiki itu. Makanya untuk spot-spot kegiatan ini juga kita masukkan juga untuk penyusunan laporan keuangan karena pentingnya itu tadi. Penting sekali ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Jadi dari pandangan Bu Tuti, apa saja aksi nyata yang bisa dilakukan koperasi sektorial untuk meningkatkan kinerja berdasarkan temuan dari laporan keuangan tadi Bu? Ini temuan kan belum ya, karena baru akan gitu ya. Sebetulnya tadi saya sudah ke koperasi-koperasinya juga, saya sudah bilang bahwa ini kita latihan kita latihan bersama untuk penyusunan laporan keuangan. Kemudian meskipun ini hanya berapa ya 1 jam hampir 2 jam gitu ya, itu pelajari betul bagaimana tadi Pak tadi sudah pernah tadi disampaikan juga bahwa laporan keuangan kan tidak hanya sekedar laporan keuangan tapi bisa melihat kinerja dari koperasi gitu. Nah, ini kalau hasil teman-teman seperti itu ya, kalau yang disimpan pinjam biasanya kan kalau pemeriksaan kesehatan kita kan terus ada temuan. Terus kita apa ya istilah biasanya nanjih gitu apa ya? Artinya ini loh ada temuan gitu, mau yang dikerjakan harus A, B, C, D, terus kita ke sana lagi bagaimana, atau paling tidak by phone atau misalnya WA-WA-an, pokoknya kita terus temuan nggak dilepas gitu loh. Temuan kita harus melihat lagi temuan sudah dikerjakan belum untuk perbaikan kinerjanya gitu. Oke, baik Bu. Ke Pak Sumardi lagi nih Pak. Ini terus dari melihat catatan tadi ya Pak, yang harus dirapikan oleh koperasi gitu. Lalu bagaimana sih caranya pengurus itu mengatur strategi penetapan harga produk atau jasa supaya bisa meningkatkan SHU tapi tidak membebani anggota dari koperasi itu Pak? Jadi kan berarti kan sebagai alat analisis terus kemudian tuh harusnya kan punya strategi ke belakang lagi gitu kan ya Pak? Nah, ini yang sering kita jumpai agak keliru ya di beberapa koperasi sektorial, terutama sering mencampurkan antara biaya produksi dengan biaya pemasaran, dengan biaya kantor. Sementara itu kan mempengaruhi bagaimana menghitung harga produknya per unit, harga pokoknya begitu. Nah ini sering menjadikan harganya menjadi lebih tinggi. Akhirnya di pasaran sering nggak bisa bersaing. Karena apa? Karena sering mencampurkan, menambahkan biaya-biaya pemasaran di biaya produksi. Ini yang sering jadi kelemahan. Memang ada beberapa komponen biaya itu yang agak susah ya kita memisahkan. Contoh misalkan kita pakai listrik.
Pakai listrik, dipakai bersama untuk kantor, untuk pemasaran, untuk produksi. Meterannya satu ini. Nah, kadang kan ini akhirnya apa? Ketika dicatat ke salah satu, misalkan biaya produksi tok gitu. Nah, sebenarnya di sini diperlukan adanya kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini untuk mengatur kita untuk membebankan ke produksi berapa persen, kemudian ke pemasaran berapa persen, sehingga nanti dalam perhitungan biaya-biaya produksi bisa tepat sesuai dengan porsinya begitu. Nah, ini kebijakan akuntansi ini bisa mendasarkan pada kebiasaan sebelumnya. Pemakaiannya bisa dipelajari nih, untuk produksi biasanya habisnya berapa toh, untuk pemasaran sekian. Nah, bisa dipakai untuk tolok ukur pada tahun ini dan ke depan. Ini yang sering jadi kelemahan. Jadi selain biaya listrik, misalkan apa ya, biaya yang sering bersama, misalkan pemakaian air juga sama. Padahal hal-hal itu kan sangat prinsip mempengaruhi harga pokok. Nah, yang lainnya misalkan gini, kaitannya dengan biaya tenaga langsung produksi. Kalau di koperasi misalkan yang masih basisnya merasa dia itu yang paling sering itu kan tenaganya banyak yang sukarela ya. Sukarela, masih sosial, belum digaji gitu kan, yang kecil-kecil itu. Nah, biasanya mereka nggak memperhitungkan biaya tenaga. Padahal harusnya walaupun itu nggak keluar tetap diperhitungkan. Sehingga biaya pokoknya, beban pokoknya bisa mencerminkan kondisi sebenarnya. Ini akan berpengaruh ketika nanti pada proses perkembangan. Misalkan produksinya sudah besar nih, di mana dituntut profesional harus membayar biaya gaji saat itu agar tidak terjadi lonjakan yang luar sangat biasa. prinsip yang Jadi bisa memang sebenarnya mempengaruhi. dari awal harusnya udah langsung ditaruh ya Betul. Pak, biar dianggap sebagai pengeluaran, walaupun Iya. nanti ternyata wah masih agak susah nih kalau bayar orang nih gitu, Iya. akhirnya tetap oke. Ya seperti itu yang menjadi kelemahan di koperasi. Juga di UKM sih sebenarnya, yang pelaku-pelaku produksi rumahan itu juga sering mengabaikan seperti itu. Selain itu, pemahaman tentang laporan. Ini yang masih perlu, mungkin nanti melalui dinas mungkin bisa Bu ya, melalui pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis kaitannya bagaimana memahami laporan, termasuk risikonya ketika kita melaporkan keliru. Ini yang belum dipahami gitu. Saya banyak menjumpai koperasi yang belum paham sampai ke situ. Jadi perlu pemahaman bagaimana menyusunnya, ketika saya menyusunnya ke arah sini itu risikonya apa atau itu. Nah, ini yang belum banyak dipahami. Sehingga saya melihat kalau di beberapa koperasi, mungkin kalau sektor real belum banyak terjadi ya, tapi kalau di seperti koperasi yang basisnya koperasi pegawai negeri, ini saya banyak menjumpai malah mereka salah dalam konsep penyusunan laporan keuangan, akhirnya apa? Koperasinya kolab begitu. Karena salah dalam penyajian laporan keuangan, yang efeknya apa? Ada pengeluaran uang misalkan untuk dalam bentuk SHU yang tidak semestinya. SHU-nya misalkan hanya 100 juta, tapi dia memaksakan membagi jadi 200. Yang 100 dari mana? 100 cari-cari, akhirnya apa? Menaikkan stok menjadi fiktif gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi. Mengeluarkan uang yang seharusnya tidak dikeluarkan jatuhnya ya Pak, jatuhnya begitu. Iya. Ya misalkan kita mendapatkan SHU-nya 100, kalau bagi 200 kan yang 100 otomatis nggak ada sumbernya. Cari-cari. Otomatis yang 100 ini apa? Dari modal gitu. Akhirnya bagi modal. Iya, nyomot. Pak, berarti sebenarnya ketika Dinas Koperasi membuat pelatihan nih di ke koperasi-koperasi, akhirnya dari akuntan publik atau dari Bapak mungkin akan menyarankan postingan-postingan yang tepat untuk setiap akun-akun gitu ya Pak? Betul ya. Iya. Ya, ketika kita selesai dalam proses audit gitu kan, kita akan memberikan namanya manajemen letter. Iya. Nah, di manajemen letter itulah kita akan menyarankan mana yang menjadi titik lemah begitu. Di sini proses perbaikannya kita sarankan, harusnya perbaikannya bagaimana begitu. Di situ ada titik untuk apa ya? Untuk perbaikan ke depan gitu. Atau dari Bapak atau dari Dinas Koperasi ngasih ini nggak sih Bu? Jadi kayak misalnya kan biasanya ada tabel-tabel akuntansi gitu ya. Akhirnya udah ada contohnya gitu, contoh yang kayak COA gitu ya. Udah harus diisi gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kan tidak diisi dan dihilangkan dalam pencatatannya. Tapi ada nggak standarnya gitu Bu, yang memang akhirnya mungkin bisa langsung digunakan lebih mudah untuk para
pengurus koperasi ini gitu. Saya melihat kalau mungkin saya dulu ya Bu ya. Kalau saya melihat di peraturan Menteri Koperasi di situ hanya semacam contoh. Ya contoh. Jadi kalau standarisasi memang belum ada. Karena apa? Karakteristik koperasi ini kan beda-beda. Sehingga seperti akun dalam laporan itu belum ditentukan bahwa harus ini. Beda dengan di perbankan ya misalkan ya. Di sana sudah ada pembakuan akunnya ini. Tapi kalau di koperasi ini hanya contoh di sana. Sehingga pengembangan kayak simpanan, pengembangan produk pinjaman itu masing-masing koperasi yang mengembangkan. Oh gitu. Ya, begitu Bu ya. Iya. Ya. Iya, saya pernah minta, Bu, nganu supaya cepat buat template gitu kan. Iya, Saya maksudnya gitu. Setelah saya diperlihatkan beberapa neraca, oh iya, karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Jadi maksudnya kan tinggal dihilangin gitu loh, Bu. Oh ini kita nggak ada nih, nggak usah pakai gitu. Tapi udah ada template. Nah, terkait ini ada yang menarik. Tadi saya di proses pelatihan juga saya sampaikan. Saya itu sering dapat pertanyaan, Pak, simpanan wajib pinjam, simpanan wajib usaha itu kalau penyajian di laporan neraca itu letaknya di mana? Nah, saya kalau ditanya seperti itu saya nggak bisa jawab. Saya balik ke pengurus koperasi. Bapak membuka simpanan namanya simpanan wajib usaha, simpanan wajib pinjam. Karakteristik yang Bapak cantumkan di situ apa? Karakteristik itulah nantinya akan menentukan ini di laporan keuangan itu akan tersaji di kewajiban atau di ekuitas gitu. Sehingga itu yang menentukan. Makanya kita harus memberikan karakteristik di dalam simpanan yang kita bentuk. Jangan hanya copy paste dari koperasi lain ya. Nah, karena di Undang-Undang 2592 hanya mengenal 3 simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Nama-nama simpanan yang lain itu nggak dikenal gitu. Iya. Jadi memang harus disesuaikan dengan koperasinya masing-masing ya. Oke. Dari pengalaman Bapak nih, kesalahan umum apa saja yang sering dilakukan oleh pengurus koperasi sektor real dalam mengelola keuangan koperasi yang mereka kelola ini, Pak? Ya, berawal dari tadi pemahaman tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan. Biasanya hanya mengalir karena merasa seperti yang Ibu sampaikan tadi, kondisi administrasi untuk memenuhi kebutuhan administrasi gitu. Padahal di balik itu kan ada risiko yang melekat. Sehingga ketika risiko ini kita nggak kaji, kita nggak pelajari, ketika saya menyajikan hanya asal-asal, risikonya nanti seperti apa gitu, itu akan repot bagi koperasi dan itu akan merugikan. Yang sering kasihan ketika permasalahan itu timbulnya sudah lama nih, misalkan dari 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Nah, pengurus yang sekarang ini kena sampur. Ya, ketiban masalah gitu loh. Karena masalah di koperasi itu kan sering angka-angka di dalam laporan neraca itu kan sering berlanjut ya, berkesinambungan dari tahun ke tahun. Nah, ketika ada kesalahan pada periode lampau yang pada saat itu dirasa aman karena kesalahan belum muncul gitu kan, belum menjadi problem. Saya sering mengistilahkan bom waktu gitu. Nah, pada saat itu mungkin belum munculnya baru periode pengurus sekarang. Padahal permasalahannya ini bawaan lama gitu. Nah, ini sering saya kasihan dengan pengurus yang ketiban sampur masalah. Saya pernah masuk kemarin salah satu koperasi itu yang di sana ada kesalahan dalam menyajikan laporan, berdampak dari asetnya itu likuiditasnya semakin memburuk ya. Karena apa? Ada membagi SHU yang melebihi dari semestinya. Di koperasi itu SHU-nya yang tersaji real di laporan hanya 30 juta. Kemudian di anggaran dasarnya itu ada aturan membagi SHU-nya 50%. Berarti artinya dari SHU real itu maksimal yang terbagi ke anggota kan 15 juta, separuhnya gitu. Tapi di tabel pembagian SHU di sebelah kanannya ada apa? Ada biaya studi banding. Kemudian ada jasa simpanan dan lain-lain sampai totalnya 130 juta. Wah, banyak banget. Nah, harusnya dari pos-pos lain SHU murni itu kan kalau memang itu akan menjadi bagian ya, dibebankan di laporan perhitungan hasil usaha. Nah, yang sering terjadi tidak dibebankan, penyusunan laporan keuangannya main tembak. Sehingga di laporan neraca sering ditambahkan ke akunnya piutang, sehingga piutangnya menjadi tersaji lebih tinggi dari daftarnya. Otomatis artinya secara akuntansi kita sering mengatakan piutang itu menjadi piutang fiktif.
Kelebihannya tadi. Nah itu kalau 1 tahun aja sekian, koperasi sudah berjalan 20 tahun tinggal mengalihkan. Berapa resikonya? Artinya atas selisih itu tadi dari 130 membaginya 130 padahal realnya harusnya hanya 15. Artinya ada 115 yang sudah mengambil modal setiap tahunnya. Tinggal mengalihkan umurnya koperasi sebenarnya. Dari modalnya kekuatannya berapa. Nah ini yang sering saya jumpai seperti itu. Belum lagi kalau nggak ketahuan tuh laporan keuangan tuh kan biasanya banyak ya trackingnya itu loh Pak. Oh ini yang mana, ini yang nakal, ini yang dinakali gitu Pak. Iya. Yang kena sampur tuh yang anu ya. Nah ini kok bisa kamu gimana? Gitu ya. Kayak pusing pegang duit enggak, kebagian enggak ya Pak. Iya, karena ketidaktahuan tadi. Iya betul. Baik, jadi beralih ke Ibu Tuti lagi nih, apa saran Ibu bagi generasi muda yang ingin terlibat dalam koperasi sektor real agar mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, Bu? Nah ini kadang kan generasi muda lihatnya kan bisnisnya jalan-jalan, jadi tidak melihat ke laporan keuangan, padahal itu kan penting juga gitu ya. Sehingga harapan saya kalau misalnya dari awal itu sudah ada di kumpulan itu, grup itu adalah yang tahu tentang laporan keuangan, akuntansi itu ada yang tahu, sehingga pada saat menjalankan bisnis itu pembuatan laporan keuangannya sudah rapi, kemudian sudah sesuai dengan ketentuan juga yang tadi harusnya menghitung bagaimana. Ini perlu skill khusus gitu. Kalau misalnya belum ada, monggo kesini nanti kami hubungkan yang bisa, nggak terus saya ajari ya. Tapi artinya sebaiknya kalau misalnya anak-anak muda itu mungkin belum ke situ kan, pikirannya kan bisnis. Nah nanti kalau misalnya ke kami ya kami hubungkan yang kompeten, tidak terus kami kalau misalnya di staf kami sudah ada juga yang bisa ya monggo, tapi kalau saya kan pertanian artinya gitu ya, jadi tetap itu harus diutamakan gitu ya untuk laporan keuangan dari awal supaya tidak timbul masalah gitu di belakang ya. Iya. Karena kan memang sebenarnya goalsnya adalah koperasinya berkembang gitu ya. Kalau ternyata catatan keuangannya aja ada yang salah, ada yang minus atau mungkin ada yang bolong, mungkin nanti kedepannya akan berdampak pastinya ya Pak. Iya. Baik Bu, jadi untuk melihat tantangan ekonomi ke depan nih, apa strategi dari Dinas Koperasi untuk memastikan koperasi sektor real ini tetap tangguh dan berdaya saing? Aduh, berat sekali pertanyaannya. Tangguh dan berdaya saing. Ini sebetulnya koperasi sektorial memang yang kami gadang-gadang untuk besar, karena apa ya, kalau koperasi simpan pinjam kita sudah bisa menebak ya, karena dari bunga, dari ini kan jasa, maksudnya dari jasa, dari pinjaman dan lain sebagainya, nanti maksimal paling sekian itu pasti bisa kita tebak. Tapi kalau sektor real itu kan bisa naik sekali yang di luar dugaan kita ya kalau kita berbisnis itu ya. Nah inilah yang kita memang arah kita ke pembinaan monggo ke sektor real, tapi sektor real benar-benar sudah dibekali ilmu, tidak asal berbisnis gitu ya, tetapi itu benar-benar sudah dibekali apa yang harus diperbaiki di situ. Jadi biasanya koperasi-koperasi yang binaan kami itu yang berkembang itu pada saat salah satu pengurus atau pengelolanya ada jiwa entrepreneur, jadi bisa melihat peluang pasar. Jadi inilah yang sedang kita dorong gitu ya, supaya nanti besar gitu ya. Kemudian di samping itu kami juga sering berbagi lewat podcast juga dengan koperasi-koperasi yang memang sudah berkembang gitu, supaya ya ini kan cara kita aja untuk memperbaiki ya. Ibu, saya mau memastikan lagi nih dan juga mungkin memastikan kepada sobat koperasi semua yang sedang nonton gitu ya. Kalau tadi Ibu bilang ketika memang ada sesuatu, bisa nggak sih mereka datang ke sini ke dinas koperasi untuk, Bu, saya benar-benar pengen diajarin laporan keuangan. Mungkin kan ada banyak sekali koperasi yang akhirnya diundang dari dinas koperasi untuk belajar atau diajari mengenai laporan keuangan yang baik, tapi yang mungkin tidak kebagian undangan gitu. Terus dia inisiatif ke sini untuk minta diajari gitu, bisa Bu?
Ya ada, tapi kalau misalnya sudah advance gitu ya pertanyaannya gitu biasanya kami terus tanyakan ke yang lebih tahu. Jadi di kami juga tidak semuanya menguasai semuanya gitu ya. Nah ini atau nanti dikumpulkan nanti dibuatkan pelatihan lagi gitu. Jadi seperti ini kayak Sinau Bareng Sibakul Koperasi biasanya karena permasalahan yang banyak dari koperasi ini makanya terus diadakan gitu, karena kan kalau pelatihan kan terjadwal, yang tidak terjadwal materi itu ini kita untuk menangani masalah seperti itu. Iya. Tapi bisa tahun depan. Karena ini sudah terjadwal. Oke, baik Bapak. Terakhir jika pengurus koperasi saran Bapak untuk koperasi mengenai pemanfaatan laporan keuangannya. Jadi mungkin kesadarannya dari sekarang harus bagaimana terus dan langkah-langkahnya nih Pak supaya koperasinya punya fondasi yang baik mungkin atau punya bisa melakukan sesuatu ke depannya nanti Pak. Oke, kembali ke tadi ya, ke konsep pemahaman laporan keuangan. Jadi nggak hanya menunggu pelatihan dari dinas, ya koperasi itu kan ada dana pendidikan. Yang berasal dari SHU. Sebenarnya itu kan bisa dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan secara internal, sehingga disitulah mungkin bisa pengembangan diri SDM koperasi melalui dana pendidikan yang dia bentuk dari SHU tadi. Nah saya juga di beberapa koperasi yang sudah sadar terkait itu sering diundang untuk pelatihan di internal mereka. Jadi itu bisa untuk mengurangi kebutaan terhadap manfaat laporan keuangan, karena ujung-ujungnya seluruh aktivitas koperasi itu kan nanti akan tergambar di laporan keuangan. Dan di laporan keuangan itulah nanti akan terjadi cerminan koperasi ini berkembang atau tidak, bisa memanfaatkan modalnya atau tidak untuk usahanya. Sehingga efeknya kan ke pengembangan surplus ya, atau keuntungan, atau di koperasi istilahnya SHU ya. Bisa memberikan SHU kepada anggota atau tidak. Walaupun di prinsip koperasi itu kan ada salah satu pengembangan modal yang harusnya secara mandiri kalau memang diperlukan dan bisa mendukung, istilahnya mendukung usaha secara keseluruhan, ya bisa pengembangan modal dari luar selama tidak menyalahi prinsip koperasi kaitannya dengan kemandirian. Karena di sana kan ada tolok ukur, ada batasan di dalam pemeriksaan kesehatan ya. Dikatakan masih sehat kalau modal sendirinya di angka sekian, modal luarnya di angka sekian begitu. Kemudian yang kedua, kalau tadi bicara tentang pengembangan SDM, pemahaman laporan keuangan, yang ketiga pemahaman tentang standar atas laporan keuangan. Jadi harus dimulai lebih dini, karena nanti arahnya ketika koperasi ini akan diaudit nanti agar hasilnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Salah satunya harus sesuai dengan standar akuntansi. Di koperasi sektor real sebenarnya ada peluang ketika sekarang kan memang berkembang standar yang dikatakan jadi momok gitu ya. SAKEP yang tadi disinggung oleh Ibu gitu kan. SAKEP dikatakan sebagai momok koperasi. Tapi di koperasi sektor real sebenarnya ada peluang bahwa koperasi tidak mengacu ke situ. Bisa ke SAK EMKM. Ketika kondisi modal dan kondisi peredaran brutonya masih memenuhi kriteria berstatus sebagai usaha mikro kecil menengah, sehingga masih bisa memberlakukan itu. Tapi saya tidak tahu ini di Kementerian Koperasi apakah nanti akan pukul rata ya. Kementerian Koperasi sekarang kan belum mematok untuk yang sektor real ini, karena yang sudah dipatok di Permen nomor 2 2024 itu kan untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Untuk sektor real belum gitu. Tapi kalau secara umum perlakuannya bisa milih sih, bisa ke SAKEP atau SAK EMKM. Nah di SAK EMKM ini lebih ringan. Laporan keuangan yang harus disajikannya lebih ringan karena hanya 3 yang wajib, yaitu laporan neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, dan catatan atas laporan keuangan. Lebih ringan di situ karena melihat juga kompleksitasnya gitu. Oke, nggak sebanyak yang tadi Bapak sebutkan di awal ya. Oke, baik. Nah, jadi terakhir untuk Ibu Tuti, bagaimana nih peran Dinas Koperasi dalam membantu koperasi membangun sistem pelaporan keuangan yang modern dan terintegrasi dengan teknologi, Bu? Ya, kami jadi
selalu saya bilang ke koperasi itu pada saat sertijab Menteri Koperasi awal itu ada perbaikan tata kelola, kemudian digitalisasi, kemudian rebranding. Kami dorong semua koperasi yang kira-kira sudah mampu itu untuk digitalisasi keuangan, karena memang sudah banyak pengembang aplikasi ya yang tentang pelaporan keuangan gitu, tapi tidak terus melulu udah masukkan ke aplikasi terus hasilnya itu, tapi harus memahami. Jadi yang kami dorong sekarang semua terutama koperasi-koperasi yang besar yang sudah mampu itu untuk menggunakan aplikasi dalam manajemen keuangannya gitu, supaya nanti kan kalau sudah masuk ke suatu ini kan tidak bisa terus dibelokkan tadi ini kalau sudah masuk link itu bisa lebih transparan, tertata gitu ya, dan tidak diutak-utik gitu ya di dalam itu permasalahan utama memang. Jadi kami menghimbau pada koperasi-koperasi DIY gitu ya, supaya bagaimana tadi saya belajar dari Pak Marti sebetulnya apa ini gitu. Jadi monggo laporan keuangan ini tidak sekedar untuk administrasi saja, tetapi itu bagaimana mengetahui kinerja koperasi, bagaimana arah pengembangannya. Jadi kalau misalnya nanti ada pergantian pengurus dan lain sebagainya, yang penerima selanjutnya itu harus tahu dulu ya, gitu ya, harus tahu bagaimana sistem keuangan itu, tidak terus main pukul rata tadi sampai terus tahu-tahu modal keambil nggak tahu gitu ya, biasanya memang seperti itu. Jadi monggo pengurus-pengurus yang baru monggo hati-hati, jadi tetap harus melihat laporan keuangan pengurus sebelumnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya, apalagi yang keterima sampur di belakang tadi ya Bapak. Oke, terima kasih Pak Sumardi, terima kasih Bu Tuti hari ini obrolannya. Tadi Sobat Koperasi, tema kita adalah bedah kinerja koperasi sektor real dari laporan keuangan menuju aksi nyata. Harapannya adalah koperasi itu akan semakin terbuka wawasan sehingga bisa meningkatkan kapasitas tata kelola dan usahanya, kemudian punya dampak peningkatan kepercayaan dan kesejahteraan dari anggotanya, sekaligus punya kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, apalagi in this era ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, Mbak Anin ya. Kita ketemu lagi di episode yang lebih seru dan lebih daging pastinya di Sinau Bareng Sibakul Koperasi. Ella Arlika pamitan dan juga Anindya pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.